Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Kau bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus, amin. Ku mengasihi-Mu. Katakan Engkau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari hanya jemaat Tuhan saja, angkat suara, katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Oh Roh Kudus, ku mengasihi. Nyatakan di hadapannya, Kau lembut, penolongku, diutus Bapakku. Mari sekali lagi, katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Ya sampai Roh Kudus, ku mengasihi. Oh Kau lembut, Kau manis,
Mari buka hatimu, biarlah roh Tuhan yang menjamah kita semua. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu katakan, ku buka hati untuk. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu jamah. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Amin. Ku buka hatiku, ku buka hati. Ku buka hati. Amin. Jamahlah setiap hati kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari buka hatimu untuk Tuhan, katakan, ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati kepadamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari sekali lagi katakan, ku buka hatiku. Kami buka hati kami menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Katakan, jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Katakan, jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Nyatakan syukurmu, katakan
kasih jemaat Tuhan. Sore hari ini angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Lord, I'm crying. Yang percaya lebih lagi nyatakan. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Fall in this place. I need you more. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Lord, I'm crying now for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Satu hati jemaat Tuhan, kita katakan, come Holy Spirit. Come on, say, fall in this place. I need you more. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Sekali lagi jemaat Bethel yang diberkati Tuhan, yang percaya, lebih lagi katakan, come on. Come Holy Spirit. Of your Spirit, Lord, I'm crying now for more and more of you. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Lord, I'm crying out. Katakan, Lord, I'm crying. For more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sorakan haleluya, serukan haleluya. Kami percaya Roh-Mu yang bekerja di tempat ini Tuhan, dan tempat ini akan penuh dengan kemuliaan-Nya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mana yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom jemaat Bethel. Shalom. Siap bersuka cita untuk meninggikan Raja. Raja kita yang mulia, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Come on. Sama-sama katakan, Raja mulia, Allah pemenang. Come on. Allah pemenang.
adalah hari pencurahannya Roh Kudus. Kita percaya tempat ini akan ada gerakan Roh Allah. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Hey, hey. Sama-sama katakan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Dalam bibir hati dan pikiran, amin. Dengan api urapanmu, katakan berikanku, beriku kasih kudusmu. Mari jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa baru. Yes, amin. Yuk sama-sama katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawanku. Banyak katakan di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lebih lagi gerakan, come on. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Yes, amin. Allahku kan melawanku. Banyak di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Yuk lebih lagi katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Katakan jamaah, jamaah bibir hati dan pikiran. Dengan api urapanmu, beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa. Yuk cepat Betel sambil kita lambaikan tangan kita. Come on. Gerakan Roh Allah. Yuk semua. Jadi di sini. Yes, amin. Allahku kan melawanku. Banyak katakan di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Oh, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawanku. Banyak di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Kami semua dikuatkan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau akan memberkati hamba-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kalau hari ini kita dapat kembali beribadah, kita dapat kembali dikuatkan melalui pujian penyembahan, dan kita percaya lawatan Tuhan dapat hadir dimanapun meskipun kita tidak bertemu secara onsite. Tetap buka hati kita untuk kita menerima firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan ini akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini adalah satu firman Tuhan yang saya beri judul sebuah pertanyaan yang saudara perlu jawab. Dan saya berharap jawabannya saudara bisa temukan di akhir khotbah ini. Bahkan setelah sharing ini dilakukan, saudara boleh terus memikirkan tentang pertanyaan yang sangat mengubahkan ini. Yaitu, sudahkah Anda mengalami kuasa Roh Kudus? Saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Dikatakan di sana, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat.
Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dilanjutkan ke ayat yang kelima dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Belum berapa lama kita merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dan kita juga merayakan Minggu Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dan kita bersuka cita karenanya. Kemudian kita juga merayakan hari kenaikannya ke sorga. Dan kalau kita perhatikan selain hari Natal, kita mengucap syukur kalau bangsa Indonesia juga memperingati dan menghormati 3 hari besar ini. Ditetapkan juga sebagai hari libur nasional. Tentu diharapkan saudara bukannya bergembira hari itu karena hari libur ya. Bukan karena wah dari jauh-jauh hari tidak usah cuti, bisa bertamasya. Tapi semoga setiap dari kita menggunakan waktu istirahat yang diberikan oleh negara tersebut untuk kita betul-betul bisa beribadah, merefleksikan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kita lupa bahwa ada satu lagi peristiwa yang penting lainnya. Karena memang peristiwa ini tidak diperingati sebagai hari libur. Jadi cenderung lebih mudah untuk dilupakan. Padahal hari ini adalah hari yang sangat spesial dan bukan hanya seharusnya diperingati atau dirayakan, tetapi harus dilihat sebagai sebuah titik perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Hari tersebut adalah hari di mana Allah Roh Kudus, Allah dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dan kita melihat bagaimana murid-murid Yesus yang tadinya sendirian, kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, kini tinggal dekat dengan pribadi Allah Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam setiap hati mereka. Dan yang luar biasa, setelah kejadian itu mereka juga diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Pengalaman bersama Allah ini membukakan suatu dimensi yang baru bagi orang-orang percaya dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Seakan-akan ada sebuah hal yang wow, yang luar biasa yang dibukakan, yang membuat mereka berubah. Bahkan boleh dibilang hari tercurahnya Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan Yesus adalah hari lahir gereja. Hari di mana memang gereja Tuhan didirikan dan dilahirkan ketika orang-orang ini menjadi komunitas orang percaya yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Peristiwa ini luar biasanya tidak hanya dialami oleh gereja mula-mula, tetapi juga dialami oleh orang-orang percaya di masa ke masa, bahkan sampai hari ini. Ketika Roh Kudus secara dahsyat dicurahkan kepada orang-orang percaya, maka selalu terjadi sebuah revival, kebangkitan rohani, lawatan yang luar biasa terjadi. Jadi saya percaya ini bukan hanya sekedar sebuah tradisi yang kita peringati, sebuah peristiwa sejarah yang hanya perlu dimaknai kemudian dilupakan, tetapi menjadi sesuatu pengalaman yang kita rindukan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itulah saya bertanya sama saudara, sudahkah engkau mengalami kuasa Roh Kudus? Pada tahun 1906 di Azusa Street terjadi lawatan yang luar biasa. Dan ini bukan yang pertama, ini sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah. Peristiwa ini mengubah setidaknya sejarah Amerika, di mana orang kulit hitam dan kulit putih pada saat itu yang awalnya tidak bisa dipersatukan karena masalah perbedaan warna kulit, lewat pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dapat dipersatukan setidaknya dalam ibadah kepada Tuhan. Bahkan kebangkitan rohani tersebut juga dapat dilihat, dirasakan bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya.
selama 3 tahun setelah peristiwa itu terjadi, wow, Amerika mengalami guncangan, kebangkitan Roh Kudus yang luar biasa. Bahkan mungkin saudara tidak banyak tahu, di Indonesia pernah juga terjadi hal yang serupa. Misalkan di tahun 1965, tepatnya di daerah Soe di Nusa Tenggara Timur, orang-orang di sana mengalami lawatan Tuhan secara dahsyat, mengalami mujizat yang luar biasa. Salah satunya diperingati sampai hari ini bahwa pernah terjadi apa yang terjadi di perjanjian baru di zamannya Yesus, yaitu air berubah menjadi anggur. Dan itu terjadi di Indonesia, saudara. Luar biasa, dan bukan hanya mujizat, tetapi peristiwa pencurahan Roh Kudus di tahun 60-an itu menyulut api penginjilan yang luar biasa ke seluruh Indonesia. Sangat disayangkan, tidak semua orang percaya, mungkin salah satunya adalah saudara, melihat atau bahkan merindukan pencurahan Roh Kudus untuk terjadi dalam hidup saudara. Hari ini mari kita berubah, karena kita perlu sadar ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 17-18 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir kita melihat sekarang bagaimana kita sudah hidup di hari-hari terakhir. Firman Tuhan bilang pada hari terakhir, aku, Tuhan berkata, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Siapa itu semua? Saya dan saudara. Kalau saudara manusia, saudara termasuk untuk dapat janji ini. Dan hasilnya dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu, remaja-remajamu akan mendapat penglihatan. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Dan bahkan ke orang-orang yang tidak dianggap hamba-hamba laki-laki, perempuan, Tuhan akan mencurahkan rohnya secara dahsyat di hari-hari terakhir sehingga mereka bisa bernubuat. Sekali lagi ini diberikan kepada semua manusia. Sayang kalau saudara sampai melupakan dan menganggap sepi janji ini. Sementara kalau kita menyadari benar bahwa ini adalah janji yang Tuhan berikan. Kuasa Roh Kudus mau dicurahkan untuk kita. Kita akan mengalami perubahan yang dahsyat. Kalau boleh saya gambarkan, hidup orang percaya tanpa Roh Kudus itu hampir serupa seperti smartphone kita yang tidak punya internet. Mungkin saudara hari ini mengikuti ibadah secara online lewat smartphone ya, lewat aplikasi YouTube misalkan. Coba dilihat handphone saudara. Ada aplikasi apa lagi yang canggih? Mungkin ada fitur instant messaging seperti WhatsApp, fitur sosial media seperti Facebook, seperti Instagram, atau bahkan ada fitur-fitur pencarian berita seperti Google, atau mungkin aplikasi untuk berinvestasi. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan oleh smartphone. Tetapi sayang, saudara pasti tahu smartphone saudara yang merek apapun juga, yang harganya hanya jutaan sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta pun kalau ada, kalau tidak ada internet itu tidak akan terasa smart lagi. Tidak ada bedanya sama dumb phone yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa internet kita cuma bisa telepon dan itu pun harus pakai pulsa atau SMS. Dan kita sadar bahwa koneksi internetlah yang memampukan sebuah smartphone menjadi smartphone. Koneksi internetlah yang mengaktifkan seluruh fitur, kecanggihan, kuasa, kemampuan dari handphone itu secara maksimal. Karena itu kita juga tahu kalau kita pergi kemanapun, selalu yang kita cari itu adalah koneksi internet. Wi-Fi-nya. Bahkan sekarang beberapa orang kalau ke restoran, biasa kalau duduk, dulu selalu tanya, ada menu apa? Tapi hari ini orang duduk ke restoran langsung tanya, Pak maaf password Wi-Fi-nya apa? Oh ya ngomong-ngomong soal Wi-Fi, kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri, orang selalu coba cari tempat-tempat yang ada Wi-Fi-nya ya. Tapi orang Indonesia beda, dia nggak cari Wi-Fi. Kenapa? Karena orang Indonesia carinya Wi-Fi gratis ya. Orang Indonesia senangnya yang gratis-gratis. Orang zaman sekarang bisa tahan kalau perut kosong, tapi kalau sampai kuota kosong, mana tahan. Karena itu kita bisa bayangkan betapa frustasinya kalau kita tahu ada fitur yang canggih di smartphone, tapi tidak bisa terpakai kalau tidak ada sambungan internet. Nah kira-kira begitu juga
kehidupan orang percaya yang tanpa Roh Kudus memang masih bisa hidup, tetapi tidak akan pernah maksimal mengalami Tuhan karena tidak ada kuasa yang dialami di dalam kehidupannya. Karena itulah seringkali kehidupan orang Kristen percaya jadi biasa-biasa saja. Padahal di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu." Yesus memanggil kita untuk sebuah panggilan yang luar biasa. Dan hanya terjadi kalau kita menerima kuasa Roh Kudus. Kalau saja orang percaya punya kerinduan untuk terkoneksi dengan Tuhan sebesar kerinduannya untuk terkoneksi dengan internet, pasti saya jamin hidupnya sangat berbeda. Karena itulah Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, dia memerintahkan semua muridnya untuk menantikan kuasa Roh Kudus ini. Dia tidak segera menyuruh murid-muridnya memberitakan Injil, tetapi mereka disuruhnya untuk menunggu, menantikan janji. Karena janji ini adalah janji yang luar biasa. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, ketika kita menerima kuasa, Roh Kudus ketika dicurahkan kita menerima kuasa. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan hasilnya kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini berkata bahwa efek, akibat, impact kita itu akan besar ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Dan memang peristiwa inilah yang mengubahkan kehidupan murid-murid secara signifikan. Salah satunya adalah Simon Petrus dan Yohanes. Kita tahu bahwa sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus, Petrus dan Yohanes dikenal sebagai pribadi yang biasa. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka malah kabur, tercerai-berai. Bahkan yang lebih parah, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Setelah Yesus mati, Petrus malah mengajak teman-temannya untuk kembali kehidupan yang lama menjadi penjala ikan. Tetapi begitu mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Petrus, Yohanes berkhotbah, mengadakan mujizat, banyak orang bertobat. Bahkan perubahan mereka yang luar biasa ini dapat dilihat oleh orang lain. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 4, mereka harus dimasukkan penjara dan disidang oleh imam besar dan pemimpin-pemimpin Yahudi lainnya. Dari perubahan tersebut, saya melihat ada setidaknya 3 hal yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Dan kita juga yakin 3 hal ini setidaknya bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Apa yang Roh Kudus berikan kepada kedua orang ini? Yang pertama saya lihat ketika mereka mendapatkan curahan Roh Kudus, mereka diberikan yang pertama keberanian untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 4 ayat 7-8 dikatakan, Petrus dan Yohanes dihadapkan ke sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Setelah menerima Roh Kudus, Petrus yang tadinya pengecut jadi pemberani. Ia berani menjawab bahkan mengatakan kebenaran di hadapan sidang. Berbeda sekali dengan Petrus yang ada diceritakan di Matius 26. Dia sama sekali nggak berani menjawab, nggak berani untuk berdiri untuk kebenaran. Meskipun hanya di hadapan beberapa orang saja yang notabene bukan orang terkemuka. Kalau saudara ingat ada sebuah reality show judulnya The X Factor. Reality show ini dulu memberikan tantangan kepada peserta untuk melakukan sesuatu hal yang tidak biasa, yang menakutkan. Saya pernah lihat mereka ditantang untuk tidur dengan kalajengking, lompat dari tempat yang sangat tinggi, makan cabai terpedas di dunia. Bahkan ada beberapa yang diminta untuk mencukur gundul rambutnya termasuk perempuan. Dan setiap tahun selalu ada pemenangnya. Walaupun sulit tantangannya tapi selalu ada yang menang. Dan hostnya selalu ngomong, wah kamu ini punya the X Factor. Sesuatu yang membuat mereka berani melakukan tantangan karena ada hadiah yang luar biasa. Dan seringkali orang melakukan
Hal-hal tersebut bukan sebetulnya karena berani, tapi karena ada faktor X, yaitu kepepet butuh uang. Tapi tentu tidak begitu dengan Roh Kudus ya. Bukan karena kita kepepet atau karena kita membutuhkan sesuatu. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita punya the X factor yang mungkin dulu kita tidak punya. Artinya kita menjadi berani untuk membela iman kita. Hari ini saudara, apakah kita masih suka takut untuk mengatakan kebenaran ketika diperhadapkan terutama dalam situasi yang sulit? Mungkin saudara selama ini bekerja tapi teman saudara tidak ada yang tahu agama saudara apa. Atau saudara punya sosial media tapi saudara cenderung menutupi kesaksian-kesaksian yang saudara beri. Karena saudara takut nanti dikecam, dipandang buruk, dilihat jelek oleh teman. Atau bahkan kita juga tidak berani berdiri untuk sesuatu yang benar. Kita tidak terbuka tentang siapa diri kita, yaitu adalah anak Allah. Apakah kita tidak punya keberanian untuk mengungkapkan yang benar? Kalau kita masih takut, mari saudara alami kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus, faktor X itu, Tuhan sendiri yang dicurahkan dalam hati kita untuk datang dan melawat kita dan memberikan kita keberanian. Saya percaya ketika Roh Kudus turun atas kita, kita diberanikan oleh Tuhan. Sama seperti Petrus dan Yohanes menjadi berani untuk bersaksi. Tapi yang kedua bukan hanya keberanian, Roh Kudus juga memberikan kebijaksanaan untuk membela iman. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 13 dikatakan bahwa dengan penuh Roh Kudus, Petrus menjawab pertanyaan di depan sidang dengan luar biasa. Dia berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, karena mereka menyembuhkan orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah, orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Wow, luar biasa. Bukan hanya berani, tapi dengan bijaksana Petrus menyampaikan firman Tuhan. Di ayat 11 dia melanjutkan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini reaksi dari orang-orang yang mendengar Petrus. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya ini orang yang biasa dan yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Wow, setelah menerima Roh Kudus, Petrus dan Yohanes menerima kebijaksanaan yang luar biasa. Meskipun mereka bukan dari golongan yang terpelajar, tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan sidang yang dalam tanda kutip menguji iman mereka, mempertanyakan hal-hal yang teologis, mereka bisa memberikan jawaban yang tepat. Dan ini sesuai dengan janji Tuhan yang diberikan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-11 sampai 12. Dikatakan, apabila orang menghadapkan kamu ke depan majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ada seorang anak muda yang baru bertobat ditantang oleh temannya yang ateis untuk membuktikan. Mana katanya ada Tuhan, saya nggak bisa lihat Tuhan. Tiba-tiba orang ini bilang, kamu punya otak nggak? Dan si orang yang baru bertobat ini kaget sekali karena pertanyaannya ini terkesan menyinggung. Tapi sudah terlanjur dikatakan ya, dan temannya bilang, wah tentu dong, saya punya otak. Lalu dia bilang, kamu pernah lihat nggak otak kamu? Lalu temannya bilang, oh kalau lihat otak ya saya nggak pernah. Tapi kan saya tahu saya punya otak. Lalu temannya tanya, buktinya apa?
Kan saya bisa berpikir, saya bisa ngobrol, saya bisa melakukan pekerjaan. Ya berarti itu bukti dong bahwa saya punya otak. Lalu si pemuda yang tadi baru mengenal Yesus bilang, tuh kan walaupun kamu belum pernah lihat otak kamu, tapi ada buktinya. Kamu bisa berpikir, kamu bisa bekerja. Dan sama walaupun kita nggak pernah melihat Tuhan, tapi ada alam semesta yang indah yang Tuhan ciptakan. Wow, dia juga terkaget-kaget dengan jawaban yang dia berikan. Karena itu, saudara, ketika kita diperhadapkan, ingat janji Tuhan. Jangan takut karena Roh Kudus akan memberikan kita keberanian dan juga kebijaksanaan untuk bisa menjawab, memampukan kita. Memberikan jawaban yang bukan hanya benar, tetapi tepat. Dan ketika orang mempertanyakan iman kita, kita bisa memberikan tanggung jawab. Jawaban yang justru membuat mereka melihat Allah adalah Allah yang luar biasa. Kalau pada zaman itu orang-orang heran melihat Petrus dan Yohanes, saya percaya mungkin beberapa di antara kita dianggap menjadi orang-orang buangan, tidak terpelajar. Tapi ketika engkau mengalami Roh Kudus, orang-orang di sekitarmu akan terkaget-kaget. Kok bisa ya orang ini berbeda? Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang dialami dan tinggal di dalam diri kita. Yang pertama keberanian, yang kedua kebijaksanaan, dan yang ketiga Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Kisah Para Rasul 4 ayat 14 dikatakan, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Setelah menerima Roh Kudus, kesaksian Petrus dan Yohanes menjadi penuh kuasa. Mungkin orang-orang yang menentang mereka dengan mudah mematahkan pernyataan-pernyataan dari Petrus dan Yohanes. Tetapi ini yang mereka tidak bisa patahkan, yaitu kesaksian orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hal ini sesuai sekali dengan perintah Tuhan yang Yesus sampaikan. Markus 16 ayat 15-17. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini, ingat, menyertai orang-orang yang percaya. Siapa? Saudara, orang percaya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini janji buat saudara. Dikatakan, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah yang terjadi dalam pelayanannya Petrus dan Yohanes. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga tahu bahwa sampai hari ini mujizat masih terjadi. Bahkan ini sangat penting terutama untuk penginjilan. Karena kesaksian tentang perubahan hidup seseorang, tentang kesembuhan yang dia alami, itu sesuatu yang sulit sekali dibantah oleh orang lain. Karena itu kesaksian-kesaksian perlu disampaikan, perlu dinyatakan. Dan bahkan firman Tuhan bilang kesaksian tentang Tuhan ini membungkam pekerjaan iblis. Saya menyadari terutama di daerah yang sulit untuk dijangkau dengan Injil. Sadarilah bahwa ketika saudara diperlengkapi dengan Roh Kudus, saudara juga diperlengkapi untuk mengadakan mujizat. Bukan untuk saudara menjadi sakti, tetapi saudara diperlengkapi menjadi saksi. Karena itu jangan segan untuk mengobarkannya. Kalau ada di antara saudara yang selama ini melayani di daerah yang sulit, saya mau dorong saudara untuk belajar berani mendoakan orang, belajar berani untuk bergerak dan percaya kuasa Allah masih terjadi sampai hari ini. Memang kita suka bilang kadang ada yang didoakan tetapi tidak sembuh. Tetapi mari kita tetap tidak patah semangat. Memang itu adalah satu misteri ilahi, kedaulatan Tuhan yang kadang kita tidak bisa jelaskan. Tetapi ini yang menjadi perintah bagi kita, yaitu kita memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita diberikan tugas untuk berdoa, meletakkan tangan kita. Itu urusan kita. Sembuh atau tidak sembuh itu urusan Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita meminta dengan iman, mendeklarasikan firman Tuhan dan kita berikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan.
untuk penginjilan, maka tidak ada yang mustahil yang Tuhan dapat kerjakan. Jika kuasa Roh Kudus memampukan Petrus dan Yohanes untuk mengadakan mujizat, kita orang yang percaya, yang memiliki Tuhan yang sama, yang masih sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kita juga mampu melakukan pekerjaan yang sama. Mari kita sama-sama mendorong semangat kita, orang-orang di sekitar kita untuk benar mengalami kuasa Roh Kudus. Kalau kita masih ragu tentang kuasa Roh Kudus, mari kita benar-benar baca firman. Mari kita lihat bahwa sekali lagi ini adalah janji dari Bapa, janji yang diberikan kepada orang percaya. Lawatan Roh Kudus membawa dampak yang luar biasa dan mengubahkan. Dan pertanyaannya masih sama hari ini. Sudahkah saudara terlebih dahulu mengalami kuasa Roh Kudus yang mengubahkan itu? Maukah saudara yang belum mengalaminya merindukannya? Maukah saudara yang mungkin dulu pernah mengalami tetapi sekarang sudah tidak lagi seperti yang dulu? Maukah saudara terus menggelorakan kobaran api Roh Kudus? Bukan hanya Roh Kudus mengubahkan kita, tapi percaya ketika kita diubahkan, sekeliling kita juga diubahkan. Jangan sampai selama-lamanya kita hidup sama seperti smartphone yang tanpa koneksi internet jadi dumb phone. Tidak bisa maksimal, tapi pastikan kita sudah menerima Roh Kudus, curahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, sehingga hidup kita diubahkan. Terakhir dengan singkat, bagaimana caranya agar kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus? Saya berdoa agar setiap dari kita mengalami ini. Simple. Lukas 11 ayat 9 sampai 13 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikannya kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena itu yang perlu kita lakukan hanya minta, cari, ketok. Dan inilah kerinduan Bapa, yaitu untuk mencurahkan rohnya ke atas setiap orang percaya. Dan menjelang hari peringatan Pentakosta ini, mari saudara lebih mencari, lebih mengetuk, lebih meminta, perbanyak doa, pujian penyembahan, perenungan firman, berhenti untuk berbuat dosa, dan rindukan perjumpaan dengan Tuhan. Dan imani bahwa Allah yang rindu untuk menggenapi janjinya, memberikan Roh Kudusnya, akan memberikan Roh Kudusnya kepada saudara, sehingga saudara mengalami lawatan Tuhan. Saya berdoa kiranya setiap dari kita mengalami perjumpaan pribadi tersebut, mengalami curahan Roh Kudus yang mengubahkan setiap dari kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hari ini kami ditegur, kami diingatkan tentang pengikut sertaan kami kepada Tuhan. Mungkin selama ini kami telah percaya kepada Yesus, tapi kami belum pernah mengalami lawatan Roh Kudus terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami merindukan janji-Mu. Sebagaimana Engkau katakan bahwa di hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua orang. Kami mau Tuhan menerima lawatan Roh Kudus tersebut. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan kepada setiap orang yang rindu untuk mengalami satu pengalaman dimensi yang baru. Mengalami keberanian dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Kebijaksanaan untuk membela iman. Bahkan kuasa untuk mengadakan mujizat untuk kemuliaan Tuhan. Biarkan kami mengalami itu Tuhan. Sehingga bukan hanya kami membaca dari Alkitab tentang perubahan murid-murid Tuhan Yesus, tetapi kami mengalaminya dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengimani firman. Ketika kami meminta, kami mendapatkan. Ketika kami mengetuk, Engkau akan membukakan pintu. Berikanlah kami Tuhan jamahan Roh Kudus-Mu. Kami percaya, kami menerima Engkau
di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alamilah kuasa lawatan Roh Kudus setiap hari. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar, yang telah menguatkan iman kami. Kami berdoa Tuhan, biarkan kami juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau biarkan terus sertai setiap pemimpin-pemimpin di negara kami. Biarkan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu untuk kepentingan rakyat banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, tempat di mana kami digembalakan. Biarkan Kau terus sertai, berikan kekuatan untuk gembala kami. Biarkan gembala kami bisa terus menjadi teladan iman untuk kami semua. Dan kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit hari ini. Kami percaya Tuhan, orang anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini diberikan kekuatan. Dan ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan sekarang kami mau berpisah, kami mau angkat tangan kami membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikan, diberkatilah pertumbuhan rohanimu, diberkatilah kemanapun engkau melangkah. Engkau akan terus menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. Terus ikuti ibadah online dan bagikan video ini jika Anda terberkati kepada rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, Yesus.